Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku dan kali ini aku masih mau sharing mengenai isi buku Baca Buku Ini Saat Engkau Ingin Berubah, karya Rahma Kusarjanti. Jadi buat teman-teman sebelumnya yang udah dengerin ringkasan bab 1 dan bab 2, aku ucapin terima kasih ya. Dan buat teman-teman yang belum dengerin bab 1 dan bab 2, aku saranin kalian untuk dengerin bab tersebut terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa lanjut di bab 3 ini, agar teman-teman bisa mendapatkan insight yang lebih lengkap. Oke, kita lanjut bab 3 berjudul Menghadapi Relapse. Secara harafiah, relapse bersinonim dengan kata kambuh. Ketika kita dalam proses berubah, sewaktu-waktu kita bisa kambuh, terutama jika kita tidak siap atau tidak memiliki keteguhan hati yang cukup. Relapse juga bisa terjadi ketika kita menyerah kepada godaan yang menerjang kita. Sebenarnya relapse merupakan hal yang wajar, namun yang bikin kita bertanya-tanya bagaimana baiknya atau apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi relapse. Dan cara yang pertama yang bisa kalian lakukan apabila menghadapi relapse yaitu menerima dengan lapang dada. Sudah, santai saja dan jangan baper apalagi memberontak. Baiklah, pada nyatanya niatmu gagal karena kamu kembali kepada kebiasaan lamamu. Mungkin kamu akan berpikir bahwa usahamu sia-sia, tapi perlu kamu ingat, relapse adalah hal yang sangat wajar. Jika godaan besar datang dikala niat kita masih rapuh, relapse bukanlah hal yang mustahil terjadi. Jadi terimalah apa adanya bahwa kamu sedang mengalami relapse. Tepatnya terima dan akuilah. Tidak perlu malu mengakui bahwa kamu mengalami relapse. Mungkin kamu sedang sangat merindukan kebiasaan lamamu, sekalipun buruk. Mungkin juga kamu sedang lelah menjadi pribadi yang baru. After all, kamu sedang keluar dari zona nyamanmu, sehingga tentu saja kamu merasa tidak nyaman dan lelah. Tapi tidak ada yang salah dengan itu. Everyone relapse and hal tersebut masih bisa diperbaiki lagi. Tidak apa-apa, dunia tidak akan berakhir hanya karena kamu relapse. Jangan takut, jangan berkecil hati, semua akan baik-baik saja. Cara yang kedua yaitu take a small break. Jika kamu berjalan jauh di jalan tol, ada baiknya kamu belokkan setir sebentar ke rest area. Beristirahatlah karena siapa tahu kamu terlalu memforsir diri untuk berubah. Maka ini adalah saat yang tepat bagimu untuk tidak melakukan apa-apa untuk sementara waktu. Pada intinya kamu beristirahat untuk memberikan waktu kepada tubuh dan pikiranmu untuk tidak bekerja sementara sekaligus mengisi daya. Ketika kamu belajar, tentu kamu akan beristirahat sebentar, sekedar berjalan, makan, minum, atau hanya merentangkan tangan untuk refreshing dan recharging. Berubah juga begitu. Dalam masa istirahat ini, kamu tidak kembali ke dirimu yang dulu, namun juga tidak menuju ke dirimu yang baru. Kamu cukup beristirahat saja tanpa melakukan usaha apapun, apalagi relapse. Tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan, yaitu merenung. Tepatnya mengenang segala hal yang telah kamu lalui. Renungkanlah perjalananmu untuk berubah. Renungkanlah apa yang telah terjadi. Pikirkanlah sembari melihat catatan-catatan yang telah kamu buat tentang perjalanan perubahanmu. Bacalah lagi catatan serta evaluasimu, pikirlah dan pula mulai sejauh mana kamu telah melangkah dan apa saja yang telah kamu korbankan hingga kamu sampai pada titik ini. Istirahatlah, boleh 1 hingga 2 hari, tenangkanlah pikiran dan fisikmu. Kumpulkan lagi semangat dan motivasimu. Lakukan hobimu atau apa saja yang membuatmu senang dan merasa rileks lagi. Hingga saat bagimu untuk kembali bangkit tiba, barulah kamu dapat melanjutkan perjalanan yang penuh lika-liku. Tapi tentu saja lebih menarik dan menantang. Cara yang ketiga yaitu yakinkan diri akan visi. Kamu sudah memiliki visi. Visi inilah yang harus kamu ingat selalu hingga saatnya kamu dapat menyatakan diri bahwa kamu telah lulus. Yakinlah bahwa kamu memiliki tujuan yang baik bagi dirimu sendiri dengan berubah. Sekali lagi, no pain no gain. Jika kamu ingin meraih suatu hal yang jelas, kamu juga harus mengorbankan hal yang lain.
termasuk ketika sedang mengubah kebiasaan buruk. Kamu memang tidak akan menikmati kehidupanmu seperti sebelumnya, tetapi kamu mungkin malah akan lebih menikmati hidup ketika telah berubah. Jadi, kamu tidak perlu takut untuk berubah. Namanya juga buruk, jelas tidak baik kan? Dan hal-hal yang buruk sebaiknya memang kita hindari. Visi atau tujuan kamu dalam menjalani perubahan ini, apapun itu, muaranya sama, yaitu menjadi lebih baik. Visimu, jika terwujud, akan membuka jalan yang lebih luas lagi. Yakinlah akan hal itu dan genggamlah erat. Betul apapun nanti hasilnya, pasti itu adalah izin dari Tuhan. Cara yang selanjutnya yaitu minta bantuan. Jika kamu sudah sempat meminta temanmu untuk menjadi support system dalam perjalanan perubahanmu, maka mintalah bantuan kepadanya. Bantuan yang dimaksud bukan hanya meminta dia untuk mendukungmu, tetapi berceritalah tentang relapse yang sedang kamu alami. Mintalah padanya untuk mendengarkanmu, kecuali kalau kamu ingin diberi saran olehnya. Kamu dapat langsung lari kepadanya ketika suatu hari kamu menyadari ada tanda-tanda relapse. Biasanya jika seseorang sudah pernah merasakan relapse sekali, dia akan lebih aware dengan tanda-tanda relapse. Kamu bisa langsung mengadu kepada orang yang dapat membantumu itu. Dia tidak perlu berkomentar apa-apa, menghiburmu juga boleh. Tinggal kamu lebih butuh didengarkan saja, dihibur atau diberikan saran, tetapi ini semua adalah tentang kamu. Siapa tahu dengan mengadu, kamu akan lebih lega dan bersemangat lagi. Kamu juga akan merasa bahwa kamu tidak sendirian jika ada orang yang dapat berdampingan melalui semuanya. Dan cara yang terakhir yaitu berkomitmen lebih kuat. Setelah kamu melalui ini semua, kamu seharusnya lebih dapat menjaga komitmen terhadap visimu. Kamu sudah terlepas dan relapse dan kamu juga memiliki support system yang akan selalu mendampingimu. Apalagi yang kamu butuhkan. Stay true to your call. Kalau kamu pelin-pelan alias sebentar-sebentar relapse lalu kembali berproses kemudian relapse lagi dan begitu seterusnya, tidaklah kamu akan dipandang sebagai orang yang tidak konsisten. Satu hal yang harus kamu jaga konsistensinya adalah komitmenmu kepada visimu untuk berubah hingga kamu dapat menjadi pribadi yang baru. Bertahanlah dengan menatap tujuanmu. Kalau bisa, tulislah di atas kertas dan ditempelkan di pintu kamarmu mengenai tujuanmu, sehingga saat hendak keluar kamu akan selalu ingat. Oke teman-teman, itu ada beberapa tips yang udah aku sharing, dan untuk bab selanjutnya, kita akan ketemu lagi. Sampai jumpa!